sesi sharing kita kali ini, aku pengen mengenalkan Jesus as my friend gitu. Tuhan Yesus sebagai teman kita. Ya, sebelumnya aku pernah khotbah tentang Tuhan Yesus sebagai Bapa ya, sekarang sebagai teman gitu. Nah, aku tahu kebanyakan kita pasti udah tahu tentang sosok Tuhan Yesus yang ada di hidup kita gitu ya. Maksudnya kayak cuman, oh iya Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa mati di kayu salib gitu-gitu doang yang dari cerita-cerita yang kita dengar waktu sekolah minggu gitu ya. Tapi di sini aku pengen kita buat benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Supaya kita tuh nggak rugi dong gitu kan. Nah, nggak cuman tahu kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib sebagai bukti cinta kasihnya Tuhan ke kita, tapi kita benar-benar bisa ngerasain kasihnya Tuhan dan penyertaan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari itu kayak apa sih? Jadi biar kalau misalnya ditanya, apakah kasih Tuhan yang kamu rasakan dalam hidupmu? Jawabannya tuh nggak se-flat cuman ya aku masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa bernafas gitu-gitu. Tapi kita benar-benar bisa punya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus. Nah, dan di kali ini aku pengen mengenalin ke kalian Tuhan Yesus itu sebagai sosok seorang teman gitu. Gimana sih berteman sama Tuhan Yesus gitu ya? Ini aku cari gambarnya di Google tapi kepotong gitu, ya udahlah ya. Nah, langsung aja. Yang pertama, He is always available. Tuhan Yesus itu selalu available, selalu ada buat kita. Nggak ada yang namanya slow respon, dicuekin, left on read, cuma dibaca doang chatnya gitu kan, atau jawabannya cuek, ditinggal tidur, atau main game. Tuhan Yesus tuh selalu ada buat kita sebagai teman kita gitu. Jadi enggak misalnya Tuhan Yesus tuh adanya cuma di jam 3 pagi. Kalau kita mau ngomong sama Tuhan Yesus kita harus bangun pagi saat teduh di pagi hari gitu enggak. Tapi Tuhan itu tidak terbatas gitu loh. He is available anytime and anywhere for you gitu. Pernah gak sih kalian tuh pengen cerita ke orang tapi orangnya kayak malah slow respon, terus akhirnya kalian udah bete duluan gitu. Ternyata ditinggal tidur. Ya nggak bisa menyalahkan juga karena kebanyakan kan jam-jam overthinking itu waktu malam gitu ya, terus FYP TikToknya sedih-sedih, yang melo-melo gitu, terus jadi overthinking, sedih. Tapi teman-temannya udah tidur gitu kan. Nah, di sini aku mau ngingetin kalau Tuhan Yesus itu selalu ada dan siap buat dengerin cerita kita, curhatan kita, keluh kesah kita, hal-hal yang kecil-kecil atau masalah kita. Tuhan Yesus tuh selalu siap gitu untuk menerima kita, untuk dengerin perasaan kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah tahu, tapi dia pengen kita bisa spend time sama dia gitu loh, untuk ajak Tuhan Yesus ngobrol. Dan dia itu selalu available gitu ya. Dan pertama I want you guys untuk ingat kalau Tuhan itu selalu ada buat kalian. Walaupun mungkin kalian nggak bisa ngelihatnya, tapi kalau kalian buka hati kan pasti bisa merasakan kalau Tuhan Yesus itu ada, selalu ada buat kita gitu. Nah, tapi mungkin kita sebelumnya mungkin belum pernah merasakan gitu ya. Dan kuncinya itu menurut aku ada di ayat ini. Yeremia 29 ayat 13, terjemahan MILT. Jujur aku juga nggak tahu itu kepanjangannya apa, cuman aku kayak udah berkomitmen untuk di firman kali ini aku pakai ayat yang bahasa Indonesia ya, dan aku carikan terjemahan yang mudah dipahami gitu. Kamu akan mencari dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Nah, jadi sebenarnya gampang banget if we want to. Kalau misalnya kita pengen bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus, kita cuma perlu mencari Tuhan dengan segenap hati, benar-benar punya keinginan, kerinduan di dalam hati kita. Jangan yang terus kayak misalnya berdoa, misalnya lagi sedih, terus berdoa, aduh mana sih Tuhan Yesus nih katanya mau nghibur aku, kok nggak datang-datang, kok aku nggak merasa tenang, kok masih biasa aja, halah gitu. Itu namanya kalau kayak gitu kita tuh nggak benar-benar mencari Tuhan, tapi jatuhnya malah kita kayak mau mencobai Tuhan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita benar-benar punya kerinduan kayak Tuhan, please Tuhan aku lagi sedih banget, I need someone to talk to gitu. Aku butuh orang untuk dengerin dan untuk nenangin aku gitu. Tuhan Yesus pasti bakal memberi damai sejahtera dalam hati kita gitu ya. Dan yang kedua, He relates to you gitu. Tuhan Yesus itu memahami dan merasakan apa yang kita rasakan, baik waktu senang atau saat sad cry gitu, lagi sedih-sedih gitu. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita langsung baca aja ayatnya ya.
Ini ada di Yohanes 11 ayat 33 dan 35. Background story-nya supaya kita nggak harus baca full ayatnya ya, ini aku ceritain aja singkatnya. Lazarus itu meninggal gitu kan, dan Lazarus ini kan dia bestian sama Maria dan Marta, dan mereka ini deket sama Tuhan Yesus gitu. Terus suatu hari Lazarusnya ini meninggal gitu kan, otomatis Maria dan teman-teman yang lain kan sedih kan, ditinggal gitu. Terus habis itu Tuhan Yesus datang tuh gitu. Terus di ayat 33 ini dibilang, waktu melihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersamanya menangis, Yesus pun merasa sangat sedih dan bersusah hati. Dan di ayat ke-35-nya, lalu Yesus menangis. Bam. Tuhan Yesus tuh bisa memahami apa yang dirasakan sama Maria dan orang-orang Yahudi lainnya yang lagi sedih gitu. Mereka lagi sedih, terus nangis, Tuhan Yesus ikut sedih, ikut nangis gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ngapain ya Tuhan Yesus tuh ikut nangis gitu loh. Padahal kan akhirnya juga Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus lagi gitu. Kan Tuhan Yesus bangkitin lagi, terus ngapain sedih gitu kan, ngapain ikut nangis gitu. Nah jawabannya adalah karena Tuhan Yesus itu paham sama perasaannya mereka. Tuhan itu relate dengan betapa sedihnya orang-orang yang ditinggal Lazarus itu. Dan sama kayak gitu Tuhan Yesus itu juga sedih kalau misalnya kita lagi sedih. Walaupun misalnya kita lagi ada masalah, kita sedih. Walaupun nanti Tuhan Yesus itu akan menyelesaikan masalah kita, tapi di prosesnya itu, waktu kita sedih itu Tuhan Yesus tuh juga sedih, ikut ngeliat kita sedih gitu loh. Aduh kok sedih-sedih mulu sih? Ya sama kalau misalnya kita lagi senang, Tuhan Yesus tuh ikut senang. Tuhan Yesus itu ikut tersenyum waktu kita senyum dan ikut nangis waktu kita nangis gitu loh. Jadi jangan dianggap sia-sia gitu cerita ke Tuhan karena just because we cannot see Him physically, karena kita nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus secara fisik gini terus ngerasa kayak ngapain sih cerita sama Tuhan Yesus. Dia relate dan dia ingin memahami dan menerima perasaan kita gitu. Tapi kadang memang kita sendiri yang nggak bisa sadar akan kehadiran Tuhan di hidup kita itu karena kitanya yang nggak membuka hati dan sibuk dengan kesedihannya kita sendiri kan. Makanya jangan terlalu berfokus dalam kesedihan itu. Kita kalau misalnya sedih, berdoa aja gitu. Ceritakan ke Tuhan gitu kesedihannya gitu. Ya senyum dulu dong. Cakep, makasih ya. Next. Nah ini aku tulisin ulang gitu ya. Karena aku orangnya kalau ngomong belibet kan, jadi aku akan mengingatkan kembali gitu. Sebegitu sayangnya Tuhan Yesus sama kita, sampai Tuhan Yesus itu, He will even cry with us, Tuhan itu mau nangis bareng kita gitu loh. Karena it hurts Him too, Tuhan Yesus tuh juga sakit gitu loh ngelihat kita sedih, kayak sedih gitu. Kalau ngelihat kita lagi sedih, stres atau overwhelmed gitu. Dan yang ketiga, Tuhan itu gak bakal menghakimi perasaan kita gitu. Tuhan tuh gak bakal nyepelein perasaan kita, tapi kalau misalnya kita lagi sedih, kita datang ke Tuhan, Tuhan itu bakal selalu menerima kita, welcome kita dan dia gak bakal judge gitu. Tuhan bakal nerima, nemenin dan nolong kita buat bisa berubah. Jadi jangan ragu atau ngerasa gak layak untuk datang ke Tuhan gitu. Pernah gak sih kita kayak curhat gitu ke orang lain terus responnya malah gak enak gitu, kayak tuh aku cerita, aduh aku lagi sedih gini. Alah kan lo mek gitu tok. Ya kan? Mamaku bangga guys kalau aku ngomongnya medok gitu. Ya udah. Cerita ke orang terus malah disepelein atau misalnya jawabannya mereka gak enak gitu. Misalnya aku cerita, aduh aku lagi sedih nih, aku kangen kucingku yang meninggal gitu misalnya. Terus temanmu bilang kayak, aduh jangan sedih. Ya aku pengennya juga gak sedih gitu kan. Tapi ini udah terlanjur sedih gitu. Nah Tuhan Yesus itu gak bakal ngeremehin perasaan kita dan bisa memahami dan bisa menenangkan kita gitu loh. Tuhan tuh akan selalu welcome kita, menerima kita gitu. Jujur waktu aku awal-awal ditinggal papa itu aku kan bener-bener kehilangan ya. Dan terus orang-orang tuh kayak yang sabar ya, ikhlasin ya, papamu udah bahagia, udah tenang di surga gitu. Jujur aku waktu denger kayak gitu tuh lama-lama bosen gitu loh, karena kan kalimatnya sounds so cliche gitu ya, kayak
Ya aku tahu, aku harusnya sabar, aku harusnya ikhlas, cuman kan ya susah bang gitu kan. Dan maaf ya aku ketawa. Dan akhirnya tuh aku jadi sakit hati gitu loh, sakit hati ke banyak orang karena aku merasa, kamu kok gitu sih dengerin cerita orang sedih masa responnya kayak gitu gitu ya. Dan aku akhirnya memendam sendiri jadi tambah sedih, tambah kecewa gitu kan. Terus singkat cerita, aku perbaiki lagi hubunganku sama Tuhan dan aku bener-bener sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan yang cuman berdoanya tuh Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau tidur, Tuhan tolong dong aku mau ujian nih, semoga aku bisa dapat nilai yang bagus, semoga lolos KKM gitu. Atau Tuhan please aku naksir cowok itu, semoga dia bisa suka balik gitu kan. Tapi bener-bener menjalin hubungan sebagai teman gitu. Just ya ngomong aja, Tuhan aku hari ini gini gitu. Aku ada salah apa ya Tuhan gitu loh. Jadi ajak omong sebagai teman gitu kan. Dan lama-lama aku ngerasa cerita ke Tuhan itu lebih bisa menenangkan gitu. Karena nggak ada yang namanya Tuhan itu salah respon gitu loh, salah nanggepin. Misalnya kita lagi sedih terus malah dituntut untuk nggak sedih gitu. Kita lagi pengennya meraung-raung gitu disuruh diam gitu. Aduh sumpah. Tuhan itu, ulangin ya, penekanan. He will always welcome you and will not judge you. Tuhan selalu welcome kita, menerima kita, dan Tuhan gak bakal ngejudge kita. Walaupun kamu tuh merasa kalau kamu tuh gak layak, orang-orang bilang kamu itu gak layak, atau kamu itu udah berdosa, orang-orang gak suka sama kamu. Tapi Tuhan tetap bakal lope-lope sama kamu gitu. Nih kita baca lagi nih ayatnya nih. Nah ini ada di Yohanes 8. Dan di ayat 4 ini bilang gini, kata mereka kepada Yesus, Guru perempuan ini tertangkap basah sedang berzina. Jadi suatu hari yang indah Tuhan Yesus disamperin sama orang-orang Farisi. Enggak sih, nyamperinnya pasti kayak geruduk-geruduk gitu ya. Tuhan Yesus, Guru perempuan ini sedang tertangkap basah sedang berzina. Ya kita semua tahu ya berzina itu apa. Berzina itu kan hal tidak senonoh. Apalagi di di masanya ini, di waktu zaman-zamannya Alkitab ini, berzina itu bener-bener kayak gitu loh. Lu berzina, udahlah mati aja gitu. Dan dilanjut nih di ayat 5, hukum Taurat Musa memerintahkan kita untuk melempar perempuan seperti ini dengan batu sampai mati. Menurut engkau, apakah yang harus kami lakukan gitu? Jadi ya emang mereka ini sengaja ya. Cuman aku mau highlight lagi, kalau harusnya cewek itu, perempuan itu yang udah ketangkep basah berzina, itu harusnya dia tuh dilemparin batu sampai mati. Dan I think we have to realize kalau dilemparin batu sampai mati itu sakit tahu, ya nggak sih? Bukan yang kalau misalnya orang ditikam kan gitu langsung meninggal kan, langsung masuk surga atau neraka gitu ya udah, atau paling pendarahan sebentar gitu. Tapi kalau dilemparin batu tuh, ya kalau misalnya batunya batu besar gitu ya, duak gitu langsung gitu. Tapi aku rasa mereka nggak mungkin ya, batunya ini kan nggak mungkin yang sebesar speaker ini gini loh. Paling besar-besarnya segini ya, dilempar tuh kayak aduh kena kakiku, aduh sakit gitu. Kakinya dulu yang kena, kaki patah atau keseleo gitu. Terus dilempar lagi kena ini, lempar lagi kena kepala. Matinya tuh pelan-pelan gitu loh, sakit kan. Jadi mungkin perempuan itu tuh juga udah nggak expect buat dia bisa hidup. Malah justru mungkin mengharapkan cara untuk mati yang lebih cepat gitu loh. Tapi terus kita baca Tuhan Yesus di ayat ke-7 bilang gini, para pemimpin Yahudi terus mempertanyakan hal itu pada Yesus. Sehingga Yesus berdiri dan berkata, siapapun di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah ia yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Bam. Unexpected gak sih jawabannya? Padahal ini kan mereka bilang ya, di hukum Taurat itu harusnya dilemparin sampai mati dengan batu. Tapi Tuhan Yesus malah bilang, kalau kamu gak berdosa, kamu boleh nih lempar batu. Tuhan Yesus tuh gak bilang kayak, wah iya parah banget nih,
perempuannya udah bersinah, ketangkep basah pula. Gimana sih, kok gak pinter main sembunyi-sembunyinya, udah lemparin aja sampai pakai batu gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapapun di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah ia yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Terus habis itu singkat cerita orangnya tuh pada pergi gitu kan, ya udah deh kecewa gitu. Terus pada pergi, terus lanjut di ayat ke-10 dan 11 ya. Lalu Yesus menengadah dan bertanya kepada perempuan itu, kemana perginya semua orang itu? Tidak adakah seorang pun yang menghukum kamu? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Oh enggak ya? Tidak ada Tuhan gitu ya. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, aku juga tidak akan menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang di belakang keluar-keluar terus bem gitu. Nggak nyangka nggak sih, kayak padahal mungkin dia udah terima nasib untuk udahlah aku mati aja, aku memang pendosa kok. Aku udah bersinah, tangkap basah pula. Ya udah deh gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu dan dia nggak dihukum sama sekali. Nggak yang terus kayak ya udah deh kamu boleh hidup tapi kamu bayar denda segini gitu. Enggak, Tuhan Yesus benar-benar memaafkan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus terima dia gitu. Terus bilang, aku juga gak akan hukum kamu. Tapi kamu berubah ya gitu. Jangan berdosa lagi ya gitu. Jadi Tuhan itu orang perempuan yang kayak gini yang udah bersinah ketangkap basah dan harusnya mati aja tuh bisa diampuni sama Tuhan Yesus. Tetap diterima sama Tuhan Yesus. Apalagi kita sih yang hari Sabtu rajin datang ke gereja. Tepuk tangan dong, apresiasi diri gitu. Makasih ya, makasih. Nah, terus udah 3 aja supaya kalian nggak susah-susah ingetnya ya. Yang pertama, He is always available. Yang kedua, Tuhan Yesus itu, bentar, aku juga lupa. Hehe. Ya, relate. Ya, betul, relate, set gitu ya. Tuh. Nah, cry, yes, correct. Dan yang ketiga, He will welcome you. Jadi Tuhan itu selalu ada, memahami kita dan gak bakal ngejudge kita gitu. Gitu. Nah, terus, set, tutor dong biar bisa berfriend sama Tuhan Yesus gitu. Sedih gitu. Nah, langsung aja aku spill gak pakai lama, gak pakai part 2-an ya teman-teman. Set, aman Kak. Can everyone stop calling me Kak? So annoying gitu. Pencet, maaf. Ketawa dong pencak komedi nih gitu. Makasih ya. Gitu. Nih awak. Nah nih yang pertama adalah kuncinya itu untuk buka hati gitu ya. Open your heart gitu. Karena kalau misalnya kita berdoa tapi yang kayak aku tadi bilang berdoa tapi hatinya ini nggak tulus, hatinya tuh kayak mencobai Tuhan. Tuhan tuh ya kita nggak akan bisa merasakan Tuhan Yesus sebagai teman. Kita nggak bakal bisa ngerasain kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu. Jadi pertama kita buka hati. Tuhan please aku pengen banget berteman dengan Tuhan gitu. Oke? Noted ya. Nah yang kedua, pray, talk to God. Kenapa tuh? Ya karena memang cara kita untuk berkomunikasi sama Tuhan itu kan dengan berdoa ya. Jadi kalau misalnya kita bangun hubungan tapi gak ada komunikasinya, ya kan itu kayak kamu berteman sama patung gitu. Kan komunikasi itu harus 2 arah gitu. Jadi kita juga harus nge-reach out Tuhan, kita juga harus berdoa, ngomong sama Tuhan gitu. Berdoa aja, kayak anggap aja itu lagi temen. Misalnya kamu lagi dibaperin nih sama cowok gitu kan, terus kamu bingung gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan most probably kita sebagai cewek misalnya bakal cerita ke temennya, aku tuh dideketin sama cowok ini tahu gitu kan. Terus tapi dia tuh kayak tindakannya tuh kayak nggak jelas gitu, aku jadi bingung deh gitu kan. Ya udah sama kayak gitu kayak kamu cerita ke temenmu, ini kamu kopas terus kamu ceritain juga ke Tuhan gitu. Tuhan Yesus, aku tuh lagi dideketin cowok, cuman aku bingung, apakah dia ini beneran cowok yang dari Tuhan atau enggak ya gitu. Berdoalah dengan hati yang terbuka dan tulus gitu ya gitu kan. Dan nanti Tuhan itu bakal comfort kita dan bakal ngejawab doa kita gitu.
if we talk to him as a friend gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa pastinya untuk baca Alkitab. Karena memang ya baca Alkitab. Alkitab tuh kayak bisa dibilang kayak love letters-nya gitu loh. Surat-surat cinta dari Tuhan buat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita baca Alkitab, kita tuh nanti bakal bisa juga bakal bisa mempererat hubungan dan meningkatkan kepekaan dengan Tuhan gitu. Tadi malam, ya makasih. Tadi malam sebelum aku mau tidur tuh aku kayak mikir gini loh. Gimana? Maksudnya apa sih dicintai sama Tuhan? Kan Tuhan itu gak kelihatan gitu loh. Terus kalau misalnya Tuhan itu gak kelihatan wujudnya, gak bisa dipegang, terus gimana caranya sosok yang gak kelihatan itu tuh bisa mencintai kita, gitu kan. Terus aku berdoa, terus aku kayak kepikiran. Zaman sekarang ini kan lagi musimnya LDR gitu ya, long distance relationship gitu. That person isn't orang itu misalnya LDR, kamu LDR-an nih sama orang gitu ya. Terus orangnya ini kan, pacar kamu ini kan gak ada, secara fisik gak ada di depanmu gitu kan. Kamu juga gak bisa pegang dia, kan bisanya pegang layar laptop sambil sleep callan gitu kan. Tapi kamu tetap bisa merasakan kan, dikasihi sama dia, dicintai sama dia, kamu tetap bisa merasakan kan. Selain misalnya lewat transferan, sayang ini uang jajan bulan ini ya gitu. Tapi kan kamu tetap bisa merasakan dicintai sama pacarmu yang LDR itu, walaupun dia secara fisik gak bisa kamu lihat, gak bisa kamu pegang. Nah kuncinya apa supaya kamu bisa tetap dicintai? Komunikasi kan. Kamu sleep callan tiap malam sama dia sampai laptopnya panas, HP-nya ngehang gitu. Kamu bakal chattingan terus gitu kayak kabarin aku dong. Terus kayak, ada teman kuliahku yang ini kan apa namanya dia LDR gitu sama pacarnya gara-gara dia kuliah Semarang. Terus dia kemana-mana tuh gini. Nih ya gitu selalu ngabarin ceweknya. Dengan begitu hubungannya mereka tuh bisa terjalin gitu loh. Ini aku bukannya ngasih tips LDR ya. My point is walaupun kita gak bisa ngelihat Tuhan, kita tetap bakal bisa ngerasa dicintai dan merasakan kasihnya Tuhan kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita punya hubungan yang kuat. Ya enggak? Kalau misalnya orang LDR terus lupa ngabarin, kan pasti udah cicit cuit gitu kayak, sayang kamu kok gak ngabarin aku sih, kamu selingkuh ya di belakang aku gitu kan. Nah itu ulah kalau komunikasinya gak baik gitu. Jadi walaupun kita tuh gak bisa melihat Tuhan, maaf ya teman-teman aku kalau ngomong belibet tapi aku tegaskan ulang. Walaupun kita gak bisa melihat Tuhan secara fisik, kita gak bisa pegang, kita gak bisa dengar suaranya, kita gak bisa melihat, oh ini tuh Tuhan gitu. Tapi kita tetap bisa merasakan kasihnya Tuhan karena love is a feeling gitu loh. It's not a concrete thing. Jadi kita gak butuh bukti fisik banget untuk bisa mengakui kalau aku nih dicintai Tuhan. Tapi cukup dengan kamu punya hubungan yang baik kan. Kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara kamu rajin-rajinlah berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Jadi ini 3 steps-nya, saya berharap teman-teman bersedia untuk melakukannya gitu ya. Mungkin kalian pulang ke rumah lupa kali ya sama saya, firmanku kali ini apa, aku pengen ngingetin kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat kalian sebagai teman dan all you need to do is just pray gitu, just talk to God gitu. Kalian juga kalau berdoa nggak harus yang berlutut terus lipet tangan tutup mata gitu. Tapi misal kalian lagi jalan gitu, misal jalan mau ke kelas gitu sendirian kayak, Tuhan Yesus terima kasih ya udah kasih aku hari yang indah gini gitu. Anggap aja kayak chattingan sama teman gitu. Jadi benar-benar anggap Tuhan Yesus sebagai teman dan kalian bakal punya teman yang bem banget nih, kayak wow banget gitu. Yang selalu ada, yang gak ngejudge kalian, yang bisa menghibur, bisa menemanin gitu ya. Nah, biar ini gak kayak kalian haheho gitu, aku pengen cerita deh. Jadi di tahun 2021 dan 2022 yang kelam bagiku, mungkin bagi kalian enggak gitu ya, tapi bagiku itu kan, hayo HP-nya siapa? Kecewa aku. Lanjut,
Di tahun 2001 dan 2022 yang kelam bagiku karena aku ditinggal papaku, aku kan sering menangis tuh, aku tuh sering sedih gitu. Dan aku merasa gak ada yang bisa memahamin aku, karena waktu itu kan juga memang COVID ya, COVID jadi di rumah terus dan temanku itu sedikit gitu, temanku tuh bahkan nggak ada 10 gitu loh, apalagi yang bisa aku ajak cerita gitu kan. Jadi aku misalnya, pertama aku cerita sama si A ini, terus kayak, terus dia tuh kayak nggak bisa memahamin aku, sakit hati, kecewa. Aku nggak cerita sama yang ini, sakit hati, kecewa, sampai aku udah nggak punya temen lagi gitu loh. Jadi akhirnya aku mendem, aku ya udah kalau malam aku misalnya aku lagi sedih, aku lagi kangen papa ya aku kayak, udah di kamar nangis gitu kan. Aku pendem sendiri dan aku ngerasa aku nggak bisa cerita ke orang lain kayak misalnya ditanya gitu ya, kenapa kamu nggak cerita ke Kak Maria sebagai ketua youth yang kakak rohani gitu kan. Nah karena aku ngerasa orang-orang itu expect aku sebagai anak pendeta yang perfect gitu loh, yang nggak sedih, yang bisa menangani rasa sakit dengan baik gitu ya. Jadi aku ngerasa aku harus terlihat oke, terlihat perfect in front of everyone gitu loh. Kalau misalnya di gereja gitu tetap terlihat yang ceria gitu, walaupun sebenarnya kecewa gitu, sakit hati sama banyak orang gitu, tapi aku ngerasa aku nggak bisa bilang ke orang-orang itu loh kalau hey I'm sad, I miss my father gitu, karena people expect me to be a perfect anak pendeta gitu. Karena juga aku sering dengar orang bilang kayak wah keren ya Elvans, bisa kuat padahal dulu deket sama papanya gitu. Omongan seperti itu padahal sebenarnya aku sebenarnya aku nggak oke itu kan dalam hati jadi pressure gitu loh, kayak you have to look fine, kamu harus kelihatan baik-baik aja gitu. Jadi akhirnya aku mendem sendiri, aku selalu nangis sendiri, sakit-sakit sendiri gitu. Dan aku nggak pernah ngomong ke Tuhan tentang itu, aku nggak pernah berdoa dan aku nggak pernah ngebiarin Tuhan untuk menyembuhkan lukaku itu. Waktu itu mama juga pernah bilang, kamu itu kurang berdoa gitu. Ya, tapi memang nadanya ngegas, makanya aku jadi tambah gitu. Paham ya? Misalnya kamu lagi sedih terus dibilang kamu itu kurang berdoa, ya enggak sampai nunjuk-nunjuk ya. Mamaku ini orangnya baik hati kok. YouTube jangan salah paham ya, kalian jangan salah paham gitu. Gitu deh. Nah, jadi kan aku aduh, aku nanti nggak dikasih angpau lah, An. Ya pokoknya tapi gitu, ini aku bercerita dengan jujur, kalau waktu itu aku juga jujur sempat sakit hati sama mamaku, karena mamah itu nuntut kalau kamu itu kurang berdoa, kurang baca Alkitab gitu kan. Dan jadi aku nganggep berdoa dan baca Alkitab tuh hal yang yang nggak pengen aku lakuin, karena mamah nyuruh itu dengan nada yang nggak enak gitu lah. Sampai akhirnya singkat cerita, aku memperbaiki hubunganku sama Tuhan pelan-pelan kan. Sebelumnya itu 2021, 2022, aku tuh berdoa cuman kalau minta nilai bagus udah. Kadang makan aja lupa berdoa gitu. Berdoa cuman kayak, Tuhan please banget Tuhan. Aku mau ulangan fisika ini aku kayak nggak tahu, tapi please Tuhan. Semoga pokoknya aku dapet nilai di atas 90 gitu. Aku nggak tahu pokoknya harus 90 gitu. Aku cuma berdoa dan nganggep Tuhan tuh kayak jin gitu loh yang bisa mengabulkan permohonanku gitu. Tapi aku nggak pernah menjalin hubungan yang deket dengan Tuhan sebagai teman, apalagi sebagai bapak gitu kan. Dan singkat cerita aku udah benerin hubunganku sama Tuhan. Terus di conference-nya Unlimited Fire tahun lalu itu kan sangat gitu ya, sangat itu kayak digembleng beberapa hari itu firman pujian gitu kan. Dan waktu aku suatu kali waktu lagi worship, ada sesi worshipnya mereka, aku tuh nangis gitu kan. Aku nangis dan aduh bentar ya. Nah, aku nangis dan waktu aku nangis aku berdoa, iya aku nangis. Aku nangis kan, ya aku nangis, berdoa gini kan nangis. Gitu terus aku tuh kayak apa ya? There's a vision in my head, like aku kayak ngelihat diriku yang dulu di kamarku yang dulu, yang suram gitu, gelap dan aku lagi nangis. Tapi di sebelahku tuh ada Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus tuh kayak ngulurkan tangan ke aku tapi aku nggak nyadar dan aku nggak ngereken itu, kayak selalu tak tolak gitu loh. Jadi kayak di masa-masa tersedihku Tuhan Yesus tuh sebenarnya selalu ada sama aku. Cuman aku yang nggak pernah nyadar,
Aku yang gak pernah mau nerima bantuannya Tuhan Yesus gitu loh. Karena aku selalu kekeh kayak, biarin aku maunya sedih gitu, aku gak mau Tuhan nyembuhin luka aku gitu. Padahal sebenarnya walaupun aku gak bisa ngelihat, sebenarnya Tuhan Yesus selalu ada sama aku gitu loh. God has always been there for me, tapi aku sendiri yang gak pernah nyadar karena aku terlalu sibuk. You cannot see him physically doesn't mean he's not there gitu. He's not present in your life. You cannot see him physically doesn't mean he's not there gitu. He's not present in your life. Cuman karena Tuhan itu gak bisa kamu lihat wujudnya secara langsung, bukan berarti Tuhan tuh gak bisa jadi temenmu, bukan berarti Tuhan itu gak ada dalam hidupmu. Bukan berarti Tuhan gak hadir, gak nemenin kamu gitu loh. Jadi ingat-ingat ya sobat-sobatku tercinta, kalau kalian lagi sedih dan merasa sendiri, jangan merasa sendiri karena walaupun kalian gak bisa lihat, tetap ada Tuhan Yesus di kamar kalian, berdoa sama kalian, gandeng kalian gitu. Gitu. Udah. Oh iya, sebelum kesimpulan nih. Nah kemarin tuh kan aku lagi berdoa, lagi dengerin lagunya UF. Apa? Oh iya. Nah ini tuh ada lagunya judulnya Tenang Teduh Jiwaku. Aku gak bakal nyanyi karena aku gak bisa nyanyi dan aku jujur udah lupa ya nadanya kayak apa. Cuman menurutku ini lagunya bagus. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedih, bisa didengerin ya judulnya Tenang Teduh Jiwaku. Aku bacain aja liriknya. Saat bertambah banyak pikiranku, lagi overthinking nih gitu kan. Penghiburanmu senangkan jiwaku. Kau berkata datanglah padaku, kau berikan kelegaan bagiku. Waktu ku takut ku percaya kau hapus segala air mata dalam batinku. Dalam batinku ku percaya kau tenangkan badai hatiku. Bam, so sweet gak sih? Kayak bayangin kamu lagi nangis. Kayak yang di drakor-drakor itu loh lagi nangis terus dikit set gitu. Set gitu sama cowok gitu. Ya, itu tuh gak cuma berlaku dari cowok ke cewek, tapi Tuhan Yesus tuh juga bisa nemenin kalian kayak gitu loh. Juga bisa disetin gitu. Kau habis segala air mata. Lanjut, hadiratmu kurasakan, ada damai dan kekuatan, tenang teduh hai jiwaku. Ku tahu aku tak sendiri, saat lelah kau kuatku, saat jatuh kau angkatku, pulihkan dan segarkanku. Wih, bagus banget ya. Selesai. Tepuk tangan dengan slay. Set, kesimpulan. Seneng kan? Nah ini ya yang pertama. Ingat-ingat ya teman-teman, Tuhan Yesus selalu ada untuk mendengarkan dan menghibur kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memahami perasaan kita dan menerima kita apa adanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, open your heart and seek the Lord wholeheartedly. Bukalah hatimu dan sungguh-sungguh cari Tuhan dengan hati yang tulus gitu.